Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandi Indonesia? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah RAB, Rencana Anggaran Buka Toko. RAB, Rencana Anggaran Buka Toko. Komponennya itu apa saja untuk membuka toko? Kan selalu banyak menyampaikan, Mas, ini termasuk bangunannya, termasuk tanahnya. Tidak. Jadi yang selalu kami sampaikan adalah di luar bangunan dan tanah. Begitu sahabat Toko Mandi Indonesia. Kalau tanah dan bangunan itu menurut kami adalah investasi yang sifatnya jangka panjang, sehingga itu tidak kami hitung. Ya, sahabat Toko Mandi Indonesia, untuk buka minimarket, rencana anggaran biaya adalah selalu tentang aset atau perlengkapan dan dagangan dan biaya lain-lain. Ya, selalu tentang ini sahabat Toko Mandi Indonesia. Dan rate-nya itu begini sahabat Toko Mandi Indonesia. Aset itu adalah 30 sampai 40%. Ya, 30 sampai 40%. Dagangan itu 60 sampai 70%. Ya, lain-lainnya itu biasanya di 10%. Gitu. Maksudnya adalah begini sahabat Toko Mandi Indonesia. Misalkan sahabat Toko Mandi Indonesia punya uang, misalkan punya uang di sini punya uang 200 juta. Ya, biasanya untuk aset itu antara rate-nya 60 sampai 80 juta. Ya, untuk dagangannya berarti di 120 sampai 140 juta. Nah, ini proporsionalnya begini sahabat Toko Mandi Indonesia. Lain-lainnya kurang lebih ya antara 10 sampai 20 juta. Gitu ya. Jadi normalnya begitu sahabat Toko Mandi Indonesia ketika kita membuka minimarket. Artinya ketika sahabat toko punya uang 200 juta, beli asetnya kok sudah 100 juta, berarti kan sudah 50%. Artinya nanti yang terjadi apa? Asetnya akan lebih besar daripada dagangan. Gini ya, yang terjadi apa? Nanti akan kosong momplong. Banyak rak-rak yang kosong. Begitu konsepnya ya. Misalkan ini beli asetnya 30 juta, terus 30 juta berarti 15%, terus dagangannya 170 juta, berarti nilai aset berarti kan lebih kecil dari dagangan. Kalau tokonya retail, yang terjadi apa? Banyak barang dagangan yang nggak masuk di rak, nanti bisa rawan rusak, terus keindahan dan kepantasannya kurang maksimal. Kecuali tokonya adalah semi grosir ya. Ya, nanti kita di materi selanjutnya bahas semi grosir, memang dagangannya prosentasenya tidak pakai ini. Stok dagangan lebih banyak kalau dibuat semi grosir. Begitu sahabat Toko Mandi Indonesia. Proporsionalnya adalah ini. Sehingga supaya pas. Ketika sahabat Toko Mandi Indonesia itu buka toko, buka minimarket, jumlah aset dan dagangan intinya harus balance. Ketika asetnya lebih sedikit daripada dagangan, proporsionalnya gitu ya sahabat Toko Mandi Indonesia. Jadi kalau misalkan punya uang 500 juta ya, kalau misalkan 500 ini 500 juta, maka 500 juta 30% sampai 40%-nya berarti 120 ya, 120 sampai 200 juta untuk aset. Terus untuk dagangannya berarti 300 sampai 380 juta. Nah, ini proporsional. Lain-lainnya ya, lain-lain itu ya antara 10% ya, antara 50 jutaan lah ya, karena toko besar ya. Lain-lain itu ya kayak yang sifatnya untuk kepantasan, barangkali mau menggunakan jasa, nggak dibuka sendiri. Jadi ini dibuka sendiri ya, maksudnya ya, gitu. Sahabat Toko Mandi Indonesia, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat ya. Jadi biar supaya ngerti. Makanya ketika ketika kami bikin RAB atau kami bikin layout dan RAB, ketika ada pengurangan aset, maka otomatis dagangannya akan berkurang. Ketika ada pengurangan dagangan, maka otomatis asetnya juga akan berkurang. Supaya nampak indah, nampak pantas. Begitu, sahabat Toko Mandi Indonesia. Terima kasih. Sahabat Toko Mandi Indonesia, terkait tips pembuatan RAB ini juga kami tulis di buku kami, ya. Buku Minimarket 101, Paduan Lengkap Memulai Bisnis Minimarket. Karya Toko Mandiri Indonesia. Yang nulis adalah tim kami, diambil dari konten kami, juga kamilah tim Toko Mandi Indonesia yang menulis, sahabat Toko Mandi Indonesia ya. Sudah banyak yang order ini dan banyak testi bahwa membantu, termasuk sahabat Toko Mandi Indonesia yang sudah punya toko, barangkali ini bisa membantu menjadikan pedoman atau insert atau masukan
sehingga administrasi sahabat Tukuman di Indonesia lebih bagus lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.